Masih di Angkada Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Hari ini kita dengan David Portal. David masih pakai nama David Portal gak sih lo? Wah, enggak lah. Tapi Portal tuh sebenarnya nggak ada kata bubar sih. Ya enggak lah, nggak bubar lah. Nggak ada bubar soalnya setiap tahun pasti ada reunian. Iya kan? Iya. Kan? Dulu siapa aja sih Fit? Portal Fit? Portal itu isinya itu gue, Ari. Ari yang main? Bass? Vokal. Oh vokal. Ari Haid. Anak Tanjung Pinang. Iya. Ya, terus Leon. Gitar. Sekarang dia di Winner. Oh iya, yang Ya. Leon yang belah pinggir. Ya, Leon. Terus Dinor, basisnya. Sempat sama Wong Pitu kemarin kan. Oh iya iya. Terus sama Iqmal. Sama Iqmal Tobing. Nah, tarik sebelum itu deh. Sebelum itu Emily. David Emily. Nah, Kok sebelum itu? Sesudah itu dong. oh sesudah itu David Emily ya? Sesudah itu dong. Serius? Iya betul. Kalau sebelum Portal David apa? Nggak ada. David Pak. Copperfield. tukang ghosting. bukan tukang sulap, tukang ghosting. Jadi oke, tapi David Portal. Terus itu David Emily. Masa sih Fit? Iya betul. Gue salah urutan. Portal itu awal disebut, bisa juga dibilang awal lah. Awal Iya, gua iya. berangkat ke sana, Iya. memulai karir lah. Iya. Terus Dream Band kan itu ya? Iya, Dream Band 3. Dream Band. Nah, lu sama Adis kan waktu itu berangkat kan? Itu yang 2. Ini Dream Band kedua, beda. Itu Dream Band 2. Tapi Dream Band 2 itu gue Gimana sih Fit? Jadi gini ceritanya. Jadi zaman dulu, masih zaman pendekar ya. Iya. Nyari beras. Iya. Nyari beras. Festival di mana-mana tuh. Ada festival di sana. Ayo ikut. Ya, tanya dulu hadiahnya dulu berapa? Iya, tanya dulu. Hadiahnya berapa nih? Kalau bagi 4 sih kebagian lah. 350 misalnya. Wah, masuk ya kan. Jadi waktu itu ada sebuah majalah inilah, musik lah. Ngadain festival di Jakarta. Jadi bertepatan dengan Japek lah. Tahun 2005. Japex 2005 oke. Ya. Nah, waktu itu gue sama Adis satu band kan. Gue, Adis, yang main drum waktu itu Ferdi Seven. Iya, isinya anak Lasar semua. Yang nyanyi Komar. Nah, udah berempat berangkat. Waktu itu ada audisi Dream Band 5. Gue nggak ikut waktu itu. Adis yang ikut. Sebelum pas mau pra ke Jenderal tuh, dia yang ikut. Oh gitu. Iya. Yang kalau yang lu berangkat sendirian tuh kayak gimana? Itu 2006 pas 2006, pas Portal itu. Iya, Dream Band 3. Jadi tahun depan deh niatnya dari 2005 Oh itu itu. after Adis kan, setelah Adis kan? Setelah Adis. Iya. Jadi sebelum itu pas lo 2000, gue tuh denger soalnya Pit. Kan Adis kan cerita terus, wih Mang David udah sampai sini nih, udah sampai sini. Itu step-stepnya apa ya dulu itu ya? Audisi yang sendiri-sendiri kan? Iya, awalnya kan beli majalah lah, ya kan. Beli majalah, tit. Beli majalah, daftar di Kebun Jeruk. Rame juga sih anak sini waktu itu bareng gua. Rame itu? Rame, gua, Dandi, Tito, Andi sebelum Iman sebelum BAG. Terus siapa lagi ya? Brampi. Rame lah pokoknya. Terus yang lolos babak sendirian tuh lo doang? Nah, penyisihan yang masuk babak final tuh anak Lampung ada banyak juga. Tito kan masuk juga tuh. Gue, Tito, si Iman, Dandi. Terus. Ini Dandi mana? Gitar? Dandi gitar. Oke. Si Pankrip masuk gak ya? Lupa Ami. gue. Iya lupa gue. Ami ikutan juga? Ikut bareng gue tuh, orang bokapnya yang nganterin kemana-mana. Kita nebeng ya kan. Terus yang pas masuk final bukan final sih apa belum digabung kan itu? Belum. Jadi masuk ya final sih itu awalnya. Masuk final itu.
Terus sudah main, baru dicoba satu-satu gitu. Oh gitu. Waktu itu siapa yang ngejurin lo waktu pas di babak itu? Di babak penyisian apa final? Penyisian siapa? Penyisian waktu itu Mas Wawan gua. Wawan gitarisnya Lasso. Wawan, Bang Wawan. Iya, Bang kenal gua. Bang Wawan pas penyisian. Iya. Pas Sebenarnya gue tuh di tenda satunya. Tapi gue lihat, aduh, soundnya nggak enak. Yang nyetel juri satunya, gue pindah aja tempat Mas Wawan lah gitu. Oh. Terus yang final? Yang final produsernya langsung. Produsernya waktu itu Mas Pongki, sama Mas Adit Elemen kan. Iya. Mas Wawan juga. Sama ini bosnya Hai. Oke. Pak Iwan. Kesebut juga majalahnya. Oh iya. Gak apa-apa lah. Pak Iwan, maaf ya. Tapi bos apa namanya itu udah pas. Nah pas lu ngebentuk ketemu yang lain-lain dibentukin itu gimana? Setelah itu tuh setelah audisi final itu. Audisi final dicoba jamming satu-satu. Cocok nggak sebagai band gitu. Lu langsung ketemu Iqmal. Awalnya ketemu Tito dulu. Oh, ketemu Tito dulu naik. Terus Tito naik, ini naik. Tukar, basis, gitar, gue gak naik. Gue cuma naik sekali, abis itu gak ditukar-tukar gue. Gue kan kayak bunglon. Gak kelihatan. Ya abis itu Iqmal yang ganti Tito, kayaknya pas jamming gitu. Akhirnya Tito ngeband sama siapa akhirnya? Tito? Rombongan siapa? Bentuk band sama siapa dia? Dapatnya. Bareng gua waktu itu sama. Iya maksudnya kan udah kebentuk, akhirnya kan kebentuk lo, Iqmal. Itu udah fix, udah yang lain berarti gak masuk. Iya, terus Tito sama siapa? Pulang lah. Balik deh? Balik. Serius? Balik Pak. Oh jadi pas kebentuk, itu dari yang dia masuk pas final itu, ditukar-tukar, diaduk, kebentuklah. Sampai formula yang pas nih, dicoba lama. Saat itu juga nyobanya kan, sampai sore kan. Ya udah, itu yang diambil. Udah diambil, kebentuklah itu ya. Lo, Leon, Dinor, Ari. Oh gitu. Dengan referensi yang berbeda-beda, ya kan, isi kepala berbeda-beda. Lucu lah tapi dulu. Akhirnya lu tinggal di itu kan, Pit? Tinggal di rumah Iqmal. Rumah Iqmal. Itu cerita lucu tuh. Kan di mana-mana kalau orang menang itu ya, ajang kompetisi apalagi nasional gitu kan, pasti senangnya minta ampun kan. Wah, kalau gue bingung, gue diem aja. Karena sewaktu diberi pengarahan itu, nanti setelah dari sini 2 minggu kemudian kita mulai latihan di Jakarta ya, rutin setiap hari selama 1 bulan sebelum karantina. Wow, seneng yang lain kan. Oh, ada yang nelpon ini. Gue diem aja gue. Mikir. Anjrit, gue tinggal tempat siapa nih? Anjrit, gue tinggal tempat siapa nih kata gue. Gembel kayak gini lagi kan. Wah, gak mungkin nebeng dia orang nih. Nebeng Mbi. Waktu itu kan sering pet Mbi. Aduh, gak mungkin nih kata gue sebulan pet Mbi. Waduh, akhirnya si Iqmal ngeliat. Ya banyak berjasa lah anak itu, keluarga. Dia ngeliat, kenapa lu bro? Gue bilang, gue mau tinggal dapet siapa ya nanti kata gue. Dia bilang, tempat gue aja kata dia. Langsung dikenalin bapaknya. Begitu lihat, oh bapaknya Jelly Tobi. Bapaknya legend ya katanya. Iya. Ternyata bapaknya langsung, udah lu tempat gue aja. Habis dalam mobil dia cerita, bapaknya. Kenapa gue yain lu tempat gue? Karena lu kayak gue waktu muda. Kata dia. Gembel-gembel juga. Nebeng tempat orang juga kata dia. Oh. Iya. Akbar tahu Jelly Tobing gak? Wow itu rekor muri tuh. Drummer Indonesia. Drummer ini Wak. Legend tuh. Om Jelly. Rekor muri itu Indonesia tuh. Berapa jam dulu? 8 jam awalnya. Oh, awalnya. 8 jam tanpa henti kan. Terus di rekor selanjutnya si 12 kalau enggak 12, dia dulu 12 habis itu. Habis itu Kunto itu kan. Iya Kunto 24 berapa hari ya dia? Wah, enggak ngerti gua, enggak tahu. Kunto kan dia main drum ambil disuapin makan itu kan iya. Ya emang gitu. Iya kan? Orang kencing aja kata Om Jelly. Jadi kalau pipis gimana? Ya gitu kata dia. Tetep kiki misalnya lagu apa kiki aja main.
dik. Terus ini pipis di botol kata dia. Oh gitu. Dipegangin dong. Iya, sama bini. Iya. Nah Pit, waktu itu kan lu pernah nawarin gua ngeband sama apa Mulan Jamila cari band. Ingat gak lu? Oh iya. Itu gimana sih? Gua awalnya gimana, ujungnya gimana tuh? Gua udah latihan lu 10 lagu itu kan. Enggak, lu kulik nih kata lu kan. Kita ikut audisi. Bukan ikut audisi, lu bilang tuh MJ lagi cari band soalnya band di RCM itu kepake-pake kan kemana-mana kan. Stok habis lah pokoknya, stok player tuh habis. Oh iya, waktu itu jadi kan? gua masih nongkrong di sana lah sama Iqmal. Jadi dulu basisnya tuh si In kata lu kakaknya Ices apa ya? Nggak tahu lah gue juga. Gue juga lupa, tapi gue inget yang gitu gue tawarin itu inget gue. Kan? Jadi Iqmal itu ngomong sama gue, Pit cari tim lo kata dia. Dia kan duluan di RCM. Soalnya Mulan lagi nyari tim nih, gue mau ngajuin nih kata dia. Gini. Oh ya udah, makanya gue tepen lu kalau tepen lu Tito. Iya, bener itu. Siapa aja? Lu waktu itu kita siapa aja? Lu yang lu susunin waktu itu siapa aja? Lu gua yang main gitar kan. Terus yang main bass siapa? Main bass siapa ya? Gue lupa loh. Aduh, Rio siapa sih namanya gue lupa. Lupa gue enggak. Lu sebutin itu. Apa kakaknya Ices apa ya? Bukan lah. Terus itu siapa drummernya Tito ya? Ngomong-ngomong soal kakaknya Ices gue inget. Bangke lo. Ini ada cerita lucu nih. Dulu ya dia nawarin apa namanya? Enggak, lu jomblo kan? Iya kata gue barusan diputusin cewek gue bilang kan jomblo. Lu mau cewek gak lu kata dia kan? Mau lah kata gue kan jomblo ya gak? Lu nawarin Ices. Ces. Terus apa akhirnya gimana nih? Lu telepon aja nih kata lu kan. Iya. Terus kita berangkat kemana tuh? Gak coba ceritain dulu lah. Ke CTP lah sudah penta. Awalnya tuh gini Pit. Pas lu bilang lu telepon. Apa namanya? Akhirnya lu yang nelpon itu Pit. Lu yang nelpon kan. Lu yang nelpon. Terus diangkat kan nama Ices kan. Lu bilang, Ces, ini ada mau kenalan cowok nih Ces. Gitaris nih. Apa, jenderal sama bandnya kata lu kan. Oh ya udah gue ngomong kan. Ices tuh tau gak lu langsung pertanyaan pertama apa? Woi, lu ganteng gak kata dia. Tapi lu bilang ganteng gak waktu itu? Iyalah, gue bilang, wes kata gue ganteng lah gue ini kata gue kan. Sepele anda ini kata gue kan. Oh ya udah kata dia kan, gue mau main nih di SCTP Studio Penta kata dia kan. Ketemuan aja ya? Ketemuan aja kata dia kan. Ketemuan aja kita kata dia kan. Kesana kan gitu. Padahal gue itu momen itu gue lupa loh. Dia yang ngingetin loh. Gokil ya. Itu di atas ayunan itu lo inget gak sih kita lagi main ayunan kan. main ayunan. Bayang-bayang. Lu juga kenapa kepikiran jodohin gue sama Ices waktu itu? Ya posisinya lagi sering ketemu aja. Gue Ces kasihan bener lu nih jomblo. Dalam hati gue kenalin kawan gue lah. Tenang aja nanti. Parah. Masa sana kenalan. Kata gue, David ini kenalin Ices ini cewek apa cowok sih? Kata gue kan. Cewek dia tuh. Cuman gila, memang sumpah sedikit. tomboy banget ya. Dia lebih rock daripada kita. Iya. Rock and roll banget. Abis itu mulai tuh teleponan tuh Pit ya kan. Dari situ tuh teleponan. Jadi ada lucunya itu Pit. Setiap gue telepon dia tuh bangun tidur. Gue nelpon udah sore loh Pit. Dia baru bangun tidur. Weh enggak. Baru bangun gue. Gue tuh dalam hati gue, ini gue kayak lagi nelpon laki kata gue kan. Parah Ices. Sumpah aja parah. Dulu dia kan RCM sama band dia Pit. Apa band dia itu ya? Ada cewek-cewek semua juga tuh. Apa ya? Iya kan lu ngegeng sama mereka juga itu. Iya waktu itu mah Virgin doang kan. Kalau yang cewek mah di RCM. Aduh gue lupa lagi nama band dia tuh cewek-cewek semua tuh. Oh di situ tuh. Nah yang gabung-gabung akhirnya tuh jadi ngegeng ke
barisan anak-anak jenderal tuh jadi gue yang merapat ke lu itu kan. Nah itu nggak jadinya kenapa itu ya Pit ya? Kan lu kan udahlah. Ya kan? Sama jenderal lu ya? Iya. Oh. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi juga itu band sama MJ itu. Iya. Iya kan? Iya. Kenapa itu ya? Wah gue lupa gue. Apa turnya cancel kali itu? Itu kan kalau nggak salah lu bilang ada Iya beberapa motor. job ya kan motor kan? Oh, motor. Motor nggak jadi. Wih gue udah ngulik itu. Ngulik yang gue yang Green Tin ya? Ya Green Tin itu main kata gue. Pit kata gue ini cewek gimana maininnya ya? Gewa. Cewek gimana nih? Akhirnya gue akalin pakai pitch itu. Iya. Akalin Enggak pakai. tapi enggak diakalin juga kan. Akhirnya dirubah kan. Iya. Kita udah ngejam itu kan Pit. Udah latihan di Pamulang itu kan. Iya. Di Ciputat. Iya. Kita udah latihan tuh udah ngejam. Mantap ini kita tour nih. Paten ini udah. Tahunya cancel. Ya hanya juga enggak jadi juga. Waktu itu udah Jenderal juga harus jalan juga ya Pit ya. Iya. Jenderal jalan. Lagi mau promo lu ya kalau nggak salah. Iya, lagi jatuh kemana-mana. Nggak tahu aja ujung-ujungnya proyeknya juga cancel juga. Nah terus dari situ kan kehidupan lontang-lantung tuh. Ya kan? Kemana-mana. Gua balik tuh. Balik kan, lama di sini kan. Balik karena adik gua sakit kan. Almarhum adik gua sakit. Jadi gua harus pulang. Terus maksudnya gini Pit. Lu kan ini kan bolak-balik kayak kutu loncat nih. Lu itu Jakarta lama. Terus itu di Lampung lama. Terus itu Jakarta lagi lama gitu. Yang waktu pas kita ketemuan lagi bakar ulang tahun Abed, inget gak lu? Kita bakar-bakaran. Oh yang di Jakarta. Iya bakar-bakaran barbekyuan lah kita itu. Itu gue beneran kaget Pit, lu ada di Jakarta itu Pit. Siapa gue? Gue yang kaget. Kata gue kan, David bukannya di Lampung ya? Terus gue tanya Pit lu, gue sekarang di sini ngeband lagi, ini kan lu lagi reguleran kan kemana-mana tuh sama Epan lah sama siapa. Oh tuh. itu posisi pulang dari luar negeri Wak. Oh itu sama Epan itu ya? Iya pulang dari luar negeri. Apa namanya? Long trip di mana itu? Thailand? Di Malaysia waktu itu, di Hard Rock. Main di Hard Rock gue. Di Atok Malaysia? Sama Evan juga? Sama Evan. Gila, bahaya nih. Udah kayak Vian juga mainnya di Mesir ya kan. Dia waktu itu ke Mesir ngapain lah dia itu? Prancis Wak pian Wak. Iya bu, Eropa yang ngeri kita. Mainannya Eropa dia, yang makannya gak pakai nasi. Nah terus kita kesini deh. Kesini-sininya. Menurut lo nih Pit, tanggapan lo Pit. Ngeband bedanya apa? Ngeband di reguleran di Jakarta sama di Lampung. Ini konteksnya reguler ya? Iya kan? Pertanyaan lu ya? Iya kan reguler dulu nih. Ya, oke. Reguler dulu kan jam terbang lebih banyaknya di situ kan? Ya. Iya kan? Maksudnya kalau kayak kita secara karir kan Sebenarnya gue reguler ngafe itu baru sebentar loh Wak. di Jakarta itu. Iya. Terhitung kalau bener ngafe itu dari 2015 gue. Di Jakarta? Iya. Ih gue pas lagi di Lampung gitu. Iya. Awal gue reguler dulu gak mau Wak reguler Wak. Dulu Iya. inget gue masih kerja di Falcon kan. Sebelah kosan gue itu. Bang gantiin gue bang. 2010 ke 11. Bang gantiin gue bang di Senayan bang. Berapa bayarannya? 400. Gak mau. Iya bukan itu ya. Dulu lu tau lah Iya. zaman dulu ngerjain musik aja enak banget dulu. Iya. Dulu ngerjain musik tek 5 juta di kamar aja. Iya. Tek ceban. Iya. Dalam hati gue ngapain gue waktu itu berpikirannya. Iya. Agak idealis dikit lah ya. Akhirnya kena tulah juga akhirnya. Reguler juga. Iya. Sama gue juga dulu gitu tuh. Gak mau reguler. Lama-lama buntu juga ya kan. Cari dapat. Gue paling banyak waktu itu di Jaksa Pit. Oh Jaksa. Awal-awalnya main-main sama Awon kan. Main Awon. Selama kelamaan gue dapat sendiri di Jaksa tuh. Udah gue tiap malam tuh di situ tuh. Sama bule-bule bokeh itu di situ. Ya kan? Awon ngetawain gue dong Pit. Ngapain lo main di sana kata dia kan. Bule-bule buntu itu enggak kata dia kan. Waduh kata gue kan. Kok kelasnya enggak ini kan.
Di Jaksa kayaknya kelasnya nggak bagus banget gitu. Ya udah ntar gue cari lagi lah. Dapet lah gue di Blok M. Di Blok A. Di Blok A. Sama Awon tuh kan. Main. Di Tangerang waktu itu dapet juga tuh. Kata gue nih kok jadi reguleran kayak gini kan. Kali ya kata dia kan lu yang mau. Kata dia juga kata gue kan. Gue udah nyari-nyari duit tuh di situ. Pas kebetulan juga sih Pit. Anak gue baru lahiran juga itu. Lahiran emang lagi butuh duit juga kan. Ya udah gue udah gak mikir-mikir lagi, udah gak mikirin. Seikat semua udah. Hajar 400, 500, 400. Tarik duitnya kan. Udah cepet aja nih. Kalau gak beli susu. Betul. Tapi gue setahun doang itu Fit. Gak nyampe malah, setengah tahun kali. Setengah tahun. Ya Jenderal kan udah pada kemana-mana itu ceritanya gue main itu. Oh iya betul. Akhirnya kerja gue ngantor gue Fit. Oh iya lo sempet ngantor ya. Akhirnya gue ngantor di Telkom. Udah. Nah terus apa Harusnya lu terusin lo di Telkom lo. Kenapa emang? Jadi komisaris lo sekarang. Amin lah ya. Nah. Lu 2015 itu akhirnya mutusin buat reguleran tuh. Bukan mutusin Wak. Jadi waktu itu gue sempat bantuin Andika lah. Kayak bangsat itu dia. Dia yang udah bujuk-bujuk gue waktu gue di sini. Ayo udahlah gue waktu itu kan posisinya gue tuh jenuh Jakarta. Iya. Jenuh. 2013 tuh gue mutusin balik gue. Udah. Gue nggak mau Jakarta lagi lah waktu itu pikiran. Nggak asik lah udah gitu kan. Lagi bosan lah, intinya mungkin mentok kali. Mentok lah ya. Mau kemana lagi nih gitu ya. Ini gue buka butik, ya kan, buka ini. Gue yang jaga Wak. Gue jaga butik pakaian wanita. Ngeri gak lo? Nah datanglah kunyuk ini ya kan, Andika kan. Ya udah. Ngerjain lagu tuh. Iya. Bantuin lah proyek dia sama Dodi tuh. Kangen lagi tuh kan. Dia duo itu. Nah di sela-sela itu. Wah. Gue main-main lah. Tempat kawan-kawan gue yang lama lah. Gila. Ketemu lagi kita. Ketemu lah kawan-kawan gue yang lama. Nah salah satu vokalis Portal itu Ngafe waktu itu. Bukan Ari. Sama kakaknya Iqbal. Nah mereka ikut audisi Hard Rock Jakarta. Masuk gitarisnya mundur. Gak tahu mundur kenapa gak tahu. Gua ditelepon ujuk-ujuk. Oh kejebak berarti lo ya. Iya ditelepon ujuk-ujuk. Tolonglah bantulah sebulan lagi main nih gini. Waduh tuh bisa gue pakai mulutnya udah diabetes lah pokoknya. Bisa pasti. Ya udahlah akhirnya karena ada kawan di situ bantulah. Niatnya awalnya bantu. Kasihlah PR 400. Allahu Akbar kata gue 400 lagu dalam waktu tempo sebulan. Waduh. Mumet kepala kan. Mubeng das ya. Kalau lagu-lagu yang kayak rock dulu kan tema-tema kan ya memang kita sering dengar kan. Familiar, gampang. Lagu-lagu yang top 40-nya. Iya. Wah. Kejebak akhirnya. Nah dari situlah akhirnya kejebak terus gue. Iya. Ya udah kadung udah megang banyak lagu kan. Iya. Udah kadung. Ya udahlah, saat itu juga waktu itu produksi juga udah mulai gara-gara RBT udah nggak ini kan, turun. Jadi produksi musik nggak terlalu banyak lagi. Ya udahlah, cari duit di situ akhirnya. Sampai keliling-keliling lah. Mana-mana rekor. Keliling mencoba rasain, cobalah jadi anak kafe. Main di luar kota, awalnya luar kota, Batam, Surabaya, gitu kan. Ya, nah ini konteks reguleran dulu deh. Reguleran tuh bedanya apa? Reguleran di Jakarta sama di Lampung. Di luar duit ya. Ini kita di luar ngomongin duit nih. Kalau duit udah jelas beda. Kalau di Lampung beda. Udah jelas beda dong. Iya. Kalau di Lampung kan ada yang cepet. Iya dong. 75 diambil juga Wak kadang Wak ya kan. Dulu itu, sekarang gak ada lagi Wak. Cepet ya kan sekarang lah. Ya udahlah ya mentoknya cepet lah. Padahal cepet itu 2000 sekian itu udah cepet Wak. Masih ada juga cepet sekarang. Masih. Cepet. Enggak Wak masih ada Wak katanya yang 75an tuh Wak. Wah. 75.000. Allah Akbar. Coba kita pikirkan ya. Bukan satu tempat itu kadang kan suka budgetnya 200.000.
200.000 tuh dibagi satu tim. Lu bayangin aja tuh, ada Wak. Kok mau gitu loh. Nah itu PR-nya kan. Sekarang kan gini ya, kalau gua ya, mikirnya gini, kita ya main bener sih. Cuman maksudnya kita kan harus mikirin penyusutan ekonomis alat kita dong. Lu kan berangkat satu, naik motor, pakai bensin, beli rokok, ya kan? Kalau senar putus, ganti senar. Harga senar aja udah ada Rio 70 Wak. iya. Ya kan? Enggak usah 70 lah. Unpack lah. Iya. Unpacking 35.000. Unpack 35. Coba kalau lu hitung, ya kan? Habis Wak duit lu. Lu pulang bawa apaan men? 2.000 sisa parkir. Itu gue ingat pertama. Oh dulu gue pernah ngapain? Gara-gara Vidin juga. Vidin, drummernya Backbone kan. Dream Band kan. Sesuai acara Dream Band dia bilang gue, "Bet, buntu lu ya?" "Buntu gue Wak." "Mau ngapain gak?" Jakarta tuh 2006-2007. "Wah lagu gue gak banyak, gak apa-apa. Lu ngulik aja nih lagunya nih." Itu pertama kali main di Ancol gue. 80.000. Masuk ya 80.000 Wak. Itu aja Wak. Udah pulang pulang nih ya. Lu kemek nih pulang kan, makan, minum, beli rokok. Sisa duit Goceng. enggak. Ceban. Sisa duit masih 30.000 untuk besok. Besok belum main ya kan. Itu udah kayak segitu Wak. Iya. Dulu. Kalau konteks bedanya di luar uang sama Jakarta atau Lampung, yang pertama sih menurut gua suasana dulu. Iya. Suasananya. Kalau di Jakarta suasananya itu variatif Pak. Oke. Iya, variatif. Kalau di sini kan kayaknya suasana maksudnya dari orang-orangnya juga variatif ya kan, pengunjung-pengunjungnya juga variatif. Ya kan? Di sana tuh jadi ada tempat-tempat beda-beda. Iya. Main di kota misalnya, lagunya semua jenis lagu dari ini dari dangdut dari ini, tapi cair tempatnya. Budgetnya kecil. Main di selatan harus lagu-lagu update ya. Selatan lagunya negro, R&B atau alternatif ya kan. Nah, gitu-gitu beda. Red bandnya beda. Iya. Terus red bandnya beda, penampilannya pun berbeda. Iya. Bajunya beda. Iya. Ditunjang kayak gitu-gitu. Makanya gue bilang suasananya dulu. Suasananya itu di sana berbeda banget lah pokoknya. Yang main di selatan, yang main di kota, itu beda banget lah. Yang pertama suasana dulu. Kalau di sini kan rata-rata kayaknya sama sih, rata. Kedua, kalau di sana Wak, niat mungkin ya. Niat cari uangnya tinggi kalau sana, anak bandnya. Kalau di sini enggak. Bukan niat cari duitnya tinggi Wak, tapi maksudnya gini. Di sana tuh bener-bener misalnya lo tugasnya nyanyi, ya udah men, ngapalin lagu. Iya. Itu nggak ada lagi cerita men. Intinya ngulik lah ya. Iya, itu di sana tuh nggak ada ceritanya men. Kalau udah dikasih materinya mau dibawain, gue pernah dimarah-marahin orang juga dulu. Iya. Sampai dulu ada ceritanya temen tuh. Nyari penggantinya datang Jakarta, penggantinya nggak bisa, ternyata lagu-lagunya nggak bisa. Akhirnya bandnya di-cut, hari itu di-cut. Marah-marah anak bandnya sama yang pengganti. Lu kalau sebenarnya kalau memang nggak bisa, jangan diambil job ini. Akhirnya kita semua yang kena gitu. Iya. Serius lah, lebih serius lah. Kalau gue bilang sih di sana tuh lebih serius lah. Lebih serius nyari duitnya ya. Beda kalau di sini ya. Gue pernah tuh juga, gue pernah kena prank juga. Salah di gue juga sih Pit, waktu pas di sini. Di selebriti waktu itu kejadiannya. Oh itu kayaknya udah denger gue. Iya gue kena prank juga tuh. Minta tolong gantiin orang, gak taunya. Salah gue itu, gue gak tahu dia mainnya kayak gimana. Salah gue itu.
Gue pikir karena sering ngobrol lo, kayaknya udah banyak pengalaman nih main gitar. Oke lah, kayaknya sih main gitarnya oke lah gitu kan. Satu momen gue punya kontaknya itu. Terus anak-anak kan pada ngejob semua tuh kan. Duh siapa lah ya gitu kan. Yang agak oke. Akhirnya gue hubungin tuh orang itu. Sampai sana gila itu, diomelin tuh. Gak apa-apa. Jadi gampang. Nah, iya kena prank tuh kayak gitu tuh. Kalau kayak di Jakarta sih yang sering ngomelin gue tuh si Awon. Gue pokoknya kalau sama Awon tuh harus ngulik terus. Sampai kadangan gue kalau meleng dikit aja tuh, gue ngulik dijagain loh. Lagu ini belum nih, kata gue. Ngerok sebatang dulu cek kata gue kan. belum yang ini, dengerin lagi, ngulik lagi. Gila ya emang harus, ya beda sih emang. Kalau kayak di sini kan gas-gas aja gitu. Kayak enggak aja. Itu dia. Ya tapi ya itu menurut gua. Ya lu gak bisa marah juga. Lu dibayar segitu Pak. Iya. Maksudnya karena yang lu tampilin juga gak maksimal. Iya. Kalau lu mungkin sekarang ini gak ada bedanya kok Cafe Jakarta sama Cafe Lampung. Sebenarnya sama aja. Kalau revenue-nya bagus. Nah balik ke situ tuh. Itu yang gue sering bahas itu kan. Mungkin balik-baliknya ke revenue gue bilang kan gitu. Nah revenue itu dihubungin sama berapa kafe ngasih atau tempat ininya ya, tempat hiburannya ngasih budget bandnya gitu kan. Nah poinnya adalah gimana caranya nih band juga mikirin revenue juga nih, gimana caranya bikin rame nih gitu kan, ada pikiran ke situ deh. Selain dia mainnya bagus ya gitu kan. Dia bikin kayak gimana bikin rame, main bagus. Nah habis itu kalau seandainya memang revenue-nya memang kita ngisi di tempat yang potensinya revenue-nya kita kira-kira ini mah emang revenue-nya segitu nih agak susah nih ngangkatnya, ya gak usah diambil. Gue bilang kan udah tahu memang budgetnya segitu dan susah gitu kan buat ngangkat. Ya udah nggak usah di situ, gue bilang kan ke teman-teman di sini. Tapi kalau misalnya kayak kita ngisi di kayak contohnya kecilnya kayak selebriti lah. Selebriti itu kan dibayarnya kecil gitu ya. Tapi begitu revenue-nya naik, itu kita boleh ngajuin ini pas di kita itu. Di hari kita kan? Di hari kita itu bagus gitu loh. Itu boleh kita ngajuin naik gitu. Jakarta itu kemarin itu gua tuh minimal revenue 20 juta. 20 juta itu gua dibayar full. Maksudnya gimana? Bayar full tuh gimana? Dibayar maksudnya gini. Ya dibayar sesuai dengan kontrak. Itu pas PSBB loh. Jadi kan kafe turun. Ya udah kita profit sharing nih. Karena kita nggak bisa bayar full, kita profit sharing. Kalau lu bisa jual sampai break even point, revenue-nya pas di 20 juta, lu gue bayar full. Berarti kan kalau gue pikir kalau segitu sama aja kayak di sini harusnya. Iya. Bisa bayar full. Biasanya waktu itu gopean lah seorang gue. Berarti 3.000-an. Berarti kalau revenue sampai 20 juta, outlet berani bayar 3 juta. Iya. Revenue segitu ya. Iya. Ya tapi kan kadang suka satu hari itu revenue di kafe-kafe di Lampung ini 3 juta, paling 2 juta. Sekarang mungkin. Ya juga kalau sih. Sebelumnya kan banyak tempat yang gue lihat rame. Kedai kita aja revenue-nya 100.000 kadang. Enggak, maksudnya tempat kan banyak juga tempat teman-teman yang main kan rame. Tanya berapa? Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa. Sama aja sih, jualannya sama. Tanya ini ngapa mau tadi ya. Terus kalau dari skala industrialnya, secara karir, band cafe nih. Bukan band cafe. Kalau band cafe tuh nggak ada karirnya. Karirnya paling mentok jadi session, Pak. Iya, jadi session. Ya nyari duit lah intinya gitu. Pencapaiannya adalah hari ini 300, 400, 500, 600, 700, 800 ya berapa lu dibayar gitu. Oh bayaran termahal gue 10 juta misalkan gitu satu kali main. Akhirnya jadi kayak gitu. Jadi dia gak ngejar pencapaian aja. Kadang main sama siapa aja kadang suka lupa loh. Iya betul. Iya kan? Seasonan tuh. Terus kalau secara industrial gitu, lo sebagai gitaris band gitu.
Sama nih kita harus juga nih. Dengan lu berkarir di Jakarta sama berkarir di Lampung, bedanya apa? Ya beda banget Pak. Lebih gampang lah kalau di Jakarta tuh. Karena networknya. Iya, asal lu mau nongkrong, mau keliling lah intinya. Mau kenal banyak orang. Ini Jakarta gitu sih. Selain lu main harus bagus ya itu kan harus itu lah. Modal lah, kalau ngomongin bagus lah harus lah, udah wajib lah. Ya udah wajib. Yang pertama sih harus asik sih kalau Jakarta. Iya. Jakarta gitaris banyak kok yang bagus. Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Tapi kesempatan yang gak jarang. Mungkin aja gak asik itu. Nah, sisi itu yang sebenarnya mereka cari sih. Main udah asik. Nongkrong ya attitude terus nongkrongnya asik gak gitu. Kalau asik pasti dipakai. Iya. Pasti jalan. Kebanyakan berarti ya benar Pit. Kejadian juga itu di circle gue ya. Artinya gak asik gak kepake gitu. Bukan mainnya ya. Mainnya kadang bagus gitu. Tapi attitude-nya gak ini yang gak kepake gitu. Ngapain lah gitu. Ngulik males gitu. Mainnya sih jago. Itu kayak ngegampangin waktu. Iya. Itu salah satu lagi contoh. Di Jakarta sih. Di Jakarta band sih kebanyakan lebih menghargai waktu lah. Iya. Jadi contohnya kalau kayak band gue tuh kemarin. Ada peraturan itu Wak. Dibikin sama mereka. 1 jam sebelum main harus sudah ada di venue. Bener. Buat apa? Buat prepare lah. soundcheck apa segala macam. Bisa ngobrol dulu. Iya. Kalau sini kan karena dekat ya, setengah jam lagi baru berada dari rumah. Sampai tempat udah 10 menit lagi. Iya. Colok, langsung main. Iya. Akhirnya gak maksimal. Iya. Soundchecknya gitu sih. Iya kebanyakan gitu kalau di repot juga Takutnya sih ya. Bukan apa-apa spare waktu tuh. Takutnya kalau kita kendaraan bocor, ya kan, akhirnya kan spare waktunya harus nambel dulu. Ya itu sih jadi lebih spare waktunya gitu-gitu sih. Iya, mencegah kemungkinan terburuk ya kan. Kalau di Lampung sih belum ke situ juga. Masih ngegampangin juga sih. Terus tapi kalau dari skill bermain sih anak Lampung bagus. Bagus-bagus, Pak. Bagus. Kalau itu mah udah nggak inilah gitu kan, anak-anak itu udah rajin ngulik, rajin belajar, rajin latihan, rajin banget lah gitu. Cuman kadang kan suka ada tes yang di luar itu yang nggak dikulik gitu maksudnya. Lupa gitu kan. Belum lagi yang sok-sok artis ya kan. Oh ada juga ya? Ada. Mati. Ya kan? Rasa-rasa itu gitu. Akhirnya jadi nggak ngeblend gitu. Bener kan? Ngeblend tuh misalnya gini nih. Dia satu bandnya dia ngerasa ada 1 orang aja misalkan gitu ya gak sefrekuensi ya kan. Ini kayaknya gue tahu nih orang ini. Kayak gitu. Yang kedua karena rasa-rasa dia yang kayak gimana akhirnya sama band dan penonton ya kan. Dan bukan penonton lah ya kita sebutnya pengunjung lah ya pengunjung. Belum bisa disebut penonton kalau dia gak nonton ya kan. Kalau dia gak sengaja nonton. Bedanya di situ tuh Wak. Kalau di Jakarta itu kan bener-bener party kan. Ada tamunya Wak. Kayak gue tuh. Jadi tamunya ngikut Pak. Sampai tamu gue ada orang Lampung. Dan itu gue baru tahu. Begitu kenalin Jakarta. Ini Mas Koko nih dari Lampung. Udah Lampung? Iya Mas, gue bilang orang Lampung gitu gue. Hebat kata gue. Iya kan ada yang benar-benar datang tuh sengaja pengen lihat kita gitu. Sambil makan ya kan kayak gitu tuh. Nah itu salah satu goal berhasilnya sebuah band reguler itu. Apabila lu sudah punya tamu reguler Wak. Yang die hard ya. Maksudnya sama seperti dulu Jenderal kan ada apa fansnya namanya dulu? Ganti-ganti ada Laskar Jenderal. Maksudnya gitulah. Ada Laskar ya kan. Jadi sama Wak, band cafe itu ada Wak, tamu-tamu yang die hard tuh. Setiap ini dia ngeluangin waktu. Main gak malam ini? Main bang. Oh iya gue kesana ya. Nah itu berarti akhirnya salah satu goal lu udah berhasil sebagai band reguler. Iya. Dia nonton kita sambil makan. Bukan makan sambil nonton kita ya gitu. Nggak sengaja gitu. Jadi kemana aja kalau berarti habitnya memang penonton itu. Pengunjung itu memang mau makan gitu. Iya. Makanya bener tuh Fit. Gue selebriti berhasil juga itu. Kayak gitu waktu pas sama Ijung dulu itu kan.
Itu sampai 3 meja lah itu emang benar-benar. Tadinya nggak ada yang ngisi, 3 meja doang itu. Setiap harinya kita main itu. Pasti ada orang itu. Iya. Udah dia makan, jajan di situ, udahnya nyawer kita terus lagi. Dan lagunya itu terus nanti minggu depan dong. Iya. Kulik lagi dong. Iya. Gitu. Mau nyanyi ala-ala dia kan nyanyi masih berantakan, tapi dia emang niat dia mau nyawer aja gitu. Iya, betul. Mantap juga itu. Nah, kita kan mau ngerjain projectnya X project sama si Elektro Obi. Ya kan? Bi, sorry ya Bi ya. Belum sempat, bener aja. Lagi ngurus kebun nih. Gak jadi-jadi. Jadi pasti jadi. Ntar tag paling di sini nggak apa-apa Pit, di sini juga nanti gue luangin lah, kan gue lagi editing, gue juga masih banyak tuh. Boleh tuh editing, jadi santai lah, waktu syutingnya agak gue kurangin. Nah terus lu bilang tadi sebelum podcast kamu ya kan di sini kan, nggak, gue mau balik kampung aja lah, mau tinggal di sini aja lagi. Gue nggak tahu lah ya, mau tinggal di sini lagi lah mungkin kata lu kan. Itu kayak gimana? Pening pala ya di Jakarta ya. Selain situasi juga PPKM. PPKM. Terus juga inilah ya dari orang rumah juga. Mau sampai kapan pisah terus sama anak ya kan. Itu yang jadi pikiran sih. Tuh pikir. Tapi gue tuh mikirin bini lu itu sayang banget berarti sama lu tuh Fit ya. Lu mau ngeband mau apa segala macam. Gokil juga. Iya. Dia tahu soalnya gue. Soalnya gue gak nakal gue. Dia meriksain kontak gue cowok semua soalnya. Jadi akhirnya gue mutusin kayaknya. Gue ngeliat anak gue juga. Aduh kayaknya memang harus stay di sini. Cuman waktu itu kemarin kan sempat tertunda. Karena gue sempat takut nih. Salah gue juga sih. Sebenarnya salah Pak. Mungkin lu dulu pertama kali sebelum mau kesini. Waktu lu masih cari dulu. Ada terbesit rasa, ngapain ya di sana ya? Iya. Itu juga yang jadi ini gue maksudnya, gue ngapain ya nanti di sana? Tapi gue mikir gue lihat dulu, gue sekeliling gue kan, kayak Angga bisa kok kata gue. Ya maksudnya bisa melakukan apa aja lah nanti. Bisa kok kata gue. Masa gue gak bisa sih, entah apalah yang harus gue lakuin nanti. Bener. Akhirnya gitu, pokoknya jurusnya tuh simple Pit. Yang kayak lu bilang tadi sebelum podcast. Dulu sebelum pandemi, kita ngeband ya kan, main musik gitu. Pas lagi pandemi menyerang sekarang, kita ngapain nih? Ngapain aja, kita bisa apa aja sebenarnya kayak gitu tuh. Jadi akhirnya pokoknya jurusnya jangan kaku aja udah gitu. Akhirnya gue nemu sebuah ide lah dari Mas Tommy itu di sini. Coba lu ngelakuin ini Pit, dibukain bisnis plan-nya. Wah. Oke juga nih. Padahal gue tuh udah ditawarin bini gue yang lain. Kamu bisa ngerjain ini? Enggak mau. Banyak berkelit lah gue. Ini gue kepikiran. Jadi gue bawa tuh sampai gue balik ke Jakarta lagi. Gue sambil mikir, kepikiran. Sampai akhirnya PPKM lagi, balik lagi. Ya. Naik kelas tuh dari PSBB ke PPKM. Jadi akhirnya gue mutusin, gue bilang sama bini gue mau ngelakuin ini. Ya bini gue support. Ngebond ya. James Bond. James Bendo bisa di kebon. Iya. James Tapi Bond. tetap ya maksudnya gue dari situ gue bisa tetap, akhirnya gue rubah nanti. Gue main bandnya, main musiknya nanti yang bayar gue uang bukan ini. Iya. Gitu. Jadi nothing tulus gitu. Jadi ya. gue balik mindset gue. Ya tapi nanti kalau memang ada, kenapa enggak gitu nanti. Ya artinya kan nggak, maksud gue aktivitas yang lain itu nggak mengurangi kualitas lo sebagai musisi gitu loh Pit. Maksud gue sama apapun yang gue lakuin itu di rumah tuh tetap latihan gitu ya. Walaupun jarang tapi ada lah latihan. Ngulik 1-2 lagu, dengerin. Nah gue lebih fokus tuh ke dengerin sebenarnya Fit. Dengerin lagu apa aja. Pokoknya bagian dari pekerjaan kita sebagai musisi itu dengerin lagu. Betul. Gitu kan, dengerin lagu. Apa aja Fit yang gue dengerin tuh Fit. Yang kesetel aja gitu. Makanya tadi gue bilang, kan enggak lu kan nanya kan denger lagu ini gak? Denger lagu ini belum? Belum gue bilang kan. Kadang kan gue tuh gak tahu juga judulnya apa. Gue puter aja udah. Random aja udah. Dengerin. Tapi gue nikmatin gitu. Oh gini. Kalau kayak kita kan dengernya
nggak cuma sekedar penikmat kan Pit. Emang ngulik juga gitu sambil denger itu sambil, oh gitarnya gini nih, oh dia main bassnya kayak gini nih, ininya gini. Karena kita orang produksian juga kan. Nah terus nah menurut lu plan apa Pit? Kalau untuk musik lah yang akan lo lakuin di Lampung. Artinya kan ada plan sebagai anak band ya. Ada plannya lagi berjalan kok. Tapi nanti lah gue kasih tau lah. Tapi tetap ada kok. Karena kan sekarang kan eranya kan udah beda kan Fit. Maksud gue tuh gini, nah pilihannya dulu kan akhirnya kan gue mutusin pindah ke Lampung gitu. Kan bini gue orang Jakarta Fit. Orang Jakarta. Gue rayu bini gue tinggal di Lampung itu butuh waktu 3 tahun. Rayu-rayu. Karena jadi gue tinggal duluan tuh di Lampung. Pisah itu. Dia di Jakarta, gue di ini gitu. Sama-sama ego lah intinya gitu kan. Kalau gue ngotot pengen tinggal di sini karena memang udah, maksudnya bukan untuk musik lah ya. Guanya jenuh aja gitu kan, jenuh aja, udah macet tiap hari karena udah mulai rutinitas ngantor lah. Itu gue ngantor pagi, malamnya gue reguler tuh Pit. Rumah jauh, Cibubur kan. Iya kan, di situ lah gue ngerasa udah crowd banget lah, udah lelah banget lah gue udah ngadepin kemacetan Jakarta itu. Udah jadinya awalnya fun, jadinya udah nggak asik lagi. Gue tuh iseng Fit ke Lampung balik 2015 itu. Pas sampai Lampung itu gue keliling naik motor. Gue kaget udah ada flyover ya kan. Gue keliling udah ada hotel di tengah kota. Terus yang ngeband di pinggir-pinggir gitu kan. Wah kata gue ini seru nih, udah mulai Lampung gue udah mulai maju nih satu. Yang kedua, ini apa sih namanya waktu itu banyak kerjaan dari Jakarta juga tuh. Itu gue beresinnya di rumah gitu, di rumah. Tinggal kirim-kirim data aja. Terus gue mikir, kalau gitu ngapain gue tinggal di sana gitu kan. Akhirnya gue fokusin buat tinggal di Lampung dan akhirnya bini gue mau tuh tinggal di sini. Poinnya adalah di era sekarang itu sebenarnya bisa lebih mudah Fit gitu. Kalau skalanya industrial atau apalah kebutuhan-kebutuhan yang kayak gimana gitu, yang sifatnya tracking atau kayak gimana. Ya berarti bisa kerja di mana aja dong gitu kan. Bisa, itu mah kalau yang masalah yang kayak gitu sih. Kalau yang kayak gitu udah gue lakuin dari dulu sebelum pindah. Termasuk hobi ini salah satu yang gue berdayakan dulu. Iya, dulu masih kuliah dulu. Termasuk salah satu Bayu tuh. Salah satu yang gue berdayakan masih zaman dia kuliah dulu. Ya artinya kan bisa kemudahan itu udah itu gitu. Terus kita mikirin hobi kita nih gitu kan. Banyak juga COVID teman-teman kita. Nah sekarang kita bicara kontribusi gitu. Kita yang udah jalan kemana-mana lah ya. Kita gak bilang kita hebat lah ya. Kita udah jalan nih kemana-mana gitu. Nah itulah waktunya buat sharing ke teman-teman di sini. Oh iya betul. Iya kan, bener kan. Nah tadi kan lu bilang ke gue, nggak anak-anak sini tuh masih bisa nggak sih ngerubah mindsetnya gitu yang lu bilang tadi kan. Bisa Fit gitu, asal ada yang ini aja, ada yang guiding gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa ngasih tahu, ya kasih contoh aja. Dan kasih contoh, intinya poinnya adalah jangan lelah aja. Jangan lelah gitu. Kalau perlu kita bikin simulasi, kayak mana nih ngebuat band, kita bikin dream band reguler di Lampung misalkan gitu. Sudah ini kok, kalau yang masalah yang lu bilang ini, setiap gue pulang dari zaman dulu, dari zaman gue masa kalau pulang dari luar negeri dari mana pasti pasti nongkrong dong ya kan. Nongkrong lah mereka lah ya kan. Itu pasti gue buka dan gue buka ilmunya sama gue. Cara-caranya, ilmu-ilmunya gue buka semua sama gue. Tapi enggak signifikan Fit. Ya mungkin harus berkali-kali. Itu. Tapi tetap memang harus. Ya itu habit sih. Nah satu habit. Yang harus dirubah kan pertama habit Pak. Iya. Habitnya dulu. Nah habit orang sini kan mungkin beda dengan habit kita yang di sana. Kalau waktu Evan kan sudah ngerasain main di luar. Evan, Yoki. Sudah tahu dia habitnya gimana. Lagu harus mirip. Kalau di luar negeri di hard rock kan apalagi harus mirip. Karena gue bayar lu gede nih. Lu mainnya harus bagus, harus mirip. Dari segi permainan, performance-nya. Jadi benar-benar kalau dulu pulang reguler tuh basah Pak.
habis baju udah. Energi habis. Iya. Ya seperti itu, all out jadi. Iya, all out ya kan. Tapi yang sebenarnya yang salah satu yang harus mungkin salah satu triknya ya mungkin ya. Jadi gini, kalau ngeband reguler tuh menurut gue yang kerja itu adalah pada saat latihan. Iya. Pada saat latihan itulah kerja sesungguhnya. Kerja lu sesungguhnya itu pas latihan. Tapi pas lu main di kafe itu hura-hura. Udah party. Udah hura-hura. Party bareng. Nah gue setuju kalau itu. Kalau masalahnya kalau di sini nih kadangan Pit, latihan aja nggak pernah ya kan. Tahu-tahu ketemu lagunya ini gitu. Wah itulah, Ijung tuh baru pertama kali ngerasain reguler tuh sama gue itu berubah total habit dia tuh sepas sama gue Fit. Gue bikin jadwal latihan seminggu 3 kali loh. Wih banyak amat latihan gak 3 kali kata dia kan. Padahal kita mainnya cuma bertiga, gitar, saksofon, vokal kata dia kan. Tapi lu latihan ngasih jadwal latihan tuh sampai seminggu 3 kali dia bilang. Protes dia awalnya dulu sama gue. Ya gue bilang kalau mau kayak gini, kalau enggak ya inilah biar kita mainnya udah nggak kepikiran nge-chord, udah nggak kepikiran apa, udah kepikiran colok, ngerokok santai, ketawa ketiwi ya kan, manggung itu. party happy gitu. Jadi di panggung itu udah eksekusinya, udah harus ketawa-ketawa mainnya, udah nggak mikir lagi. Iya. Ya salah satu dua mah biasa Iya. lah. Tapi yang kerja sesungguhnya itu pas lagi latihan. Pas nguliknya, pas latihan itu kerja sesungguhnya sih. Bener itu, dan akhirnya kebawa sama dia gitu, ya juga gitu. Awalnya dia setiap nyanyi itu kan set kaku gitu. Textbook di sini gitu kan nyanyi gini kan. Ini lama-lama pas latihan itu udah lagu itu udah part to partnya udah refnya dia udah hafal gitu. Bagian depan tuh cluenya doang. Sebenarnya itu sih Wak. Udah, nah salah satu juga Wak. Yang kenapa ya gue sih gak nyalain sih. Cuman memang kenapa di sana itu kalau waktu dimain di luar apalagi di outlet-outlet gede itu vokalis terutama gak boleh nge-text Wak. Iya. Gak boleh nge-text sama sekali. Jadi gak asik ya kalau nge-text itu ya. Kayak apa ya, kayak karaokean apa gimana sih? Iya maksudnya kalau gak nyampe lah ibaratnya. Iya benar. Tapi kalau lu udah hafal kan pasti wah gimana gayanya kan. Ya gitu sih sebenarnya. Ya gini sih orang gitaris, drummer, basis, keyboard ngapal juga kan sama kan. Gak nge-text kan. Ya vokalis juga harus gak nge-text juga gitu. Iya. Kecuali kalau darurat ya. Terima jobnya besok gitu ya, terus lagunya baru gitu kan. Ah itu ya oke lah. Ya oke ini lah. Enggak, gitu. maksudnya jadi kan kalau di sana kan gini, latihan 2 kali seminggu. Habis main berarti latihan biasanya habis latihan tuh habis main Wak. Yeah. Jadi latihan di venue. Oh gitu. Tutup, hard rock tutup, kita latihan. Oh, latihan pun di sana ya? Iya, jadi latihannya tuh 3 hari sebelumnya udah diupdate. Iya. Lagi latihan hari Selasa misalnya. Selesai ya. Nah pulang ini udah ada lagi latihan buat hari Jumat. Iya. Gitu. Iya benar. Ada spare waktu buat ngulik. Sama kayak gue ngeliat di mana namanya Golden Dragon itu. Yang dia kan apa band Bandung gitu ya yang main tuh. Gue pas kesana sore-sore meeting itu. Mereka latihan. Mereka dapat jadwal latihan gitu kan. Gue tanya-tanya juga tuh Pit. Iya di mes nih bang kata mereka kan. Kita dijadwalin latihan tuh jam-jam segini gitu. Terus sisanya kalau satu yang udah jadwalin, yang kedua request. Kalau mau kapan gitu biar disiapin gitu. Kalau mau ada nambah lagu atau apa latihan gitu. Oh gitu gue bilang kan. Ya emang harus kayak gitu sih sebenarnya biar habit sama mainnya juga oke. Terus ngebawa. Ya karena latihan itu kan yang bikin mulus jalannya. Iya benar. Sama mereka tuh. Ini loh hebat-hebatnya itu ngegait tamunya itu loh Fit. Ya sudah biasa Wak. Gue kalau di sini tuh belum loh Fit. Iya. Gue tuh gak tahu kenapa ya belum gitu. Jadi kayak Fit kita kayak gue ya ke Part 19 tuh ya waktu itu kan. Sama Abed tuh masih inget bener tuh Fit. Cuman niatnya cuman mau makan. Gak taunya band baru mulai lagi makan kita begini. Band mulai itu auranya itu padahal cuman di kuping doang tuh gue dengerin itu. Gua sama Abed tuh naro sendok sama itu garpu kita taruh langsung kita nonton joget gua sama Abed di situ. Karena saking gua taunya pas ngecek yang main seksonya si itu Dame Sedababan ya kan. Woi kata gua gila ini. Oh, udah jadi kita tuh makannya nunggu sesi mereka selesai satu sesi kan. Gila maksudnya terus nggak ada yang lolos Pit.
Dari kan crowd ada yang di sini kena, di ujung kena semua kata gue ini emang luar biasa. Ya latihan, Wak. Usut nanya kan, berapa sih di sini? 15 juta bro. Iya. 15 juta dibayar semalam itu. Kalau udah 15 juta kan harus all out ya kan. Iya. Tapi untuk mencapai 15 juta itu kan berdarah-darah dulu. Iya. Mereka juga udah pernah ngerasain kok bayaran kecil. Tapi untuk mencapai step itu kan berarti lu harus upgrade diri lu dong. Iya. Gimana lu mau minta naik budget kalau lu nggak ngupgrade diri lu sendiri? Iya. Ya kan lu harus ngupgrade diri lu dong. Anjing, gua harus ngupgrade diri gua nih. Gua tadinya nggak bisa main lagu-lagu kayak gini. Gua harus bisa nih main lagu-lagu gini. Ya ngupgrade diri sendiri kan artinya. Park 19 itu nggak ada panggung kan? Mereka tuh bikin bukan bikin stage juga sih. Naruh alat tuh depan bar, percis di bar gitu. Iya emang gitu, Jakarta gitu Pak. Kadang-kadang gak ada stage, gak ada ampli, monitor doang ya kan. Iya. Udah gue biasa. bisa pecah kayak gini sih, gila. Wajar-wajar aja lah dibayar mahal kayak gitu. Gue mikir sama Abed tuh kan, wajar lah Bet mahal. Gila ini sih bandnya bukan sekedar bagus ya, crowdnya kayak magnet gitu. Ini mah mereka gak manggung di sini nih. Di minggu selanjutnya nih gak main di sini nih, omset turun ini gue bilang kan. Turun ini omset nih. Ya pasti turun. Pasti turun lah. Nah terus gini Fit, terakhiran lu bilang tadi lu lagi mau bikin preset, ngejual preset gitar. Itu kayak gimana? Iya betul. Jadi gue di sana tuh ada komunitas gitar lah. Cuman 11 orang isinya. Anak kafe semua. 11 orang. Jadi salah satunya ini teman gue ini orang Medan. Namanya Leo. Dia hijrah lah ke Jakarta lah. Dia sama tuh. Stage-nya sama, suka recording, suka ngoprek-ngoprek. Ngulik lah ya. Ngoprek-ngoprek gear gitu sama kayak gue. Ini akhirnya kan namanya kita main kan zaman sekarang kan nggak pernah ada ampli. Yeah. Sistem direct semua. Yeah. Jadi karena tidak puasan dengan main kan namanya kita mainnya nggak puas, nggak enak banget, kurang apa gitu. Akhirnya nyari lagi sampai akhirnya beli beli gue sampai beli Impulse Response tuh cap simulator tuh dari luar negeri. Patungan sama kawan gue. Impulse Response. Patungan sama kawan gue berapa dolar beli, nggak puas juga. Karena setelah gue pikir iya juga gear yang gue pakai sama dia beda. Iya. Walaupun sama-sama bisa dimasukin earloader, tapi beda akhirnya. Akhirnya gue sama kawan gue tuh, dia bilang, kita buat aja sendiri Pit, capnya. Nah, akhirnya bikin sampai nemu, oke nih. Nah, bikinnya tuh di software juga software. Berarti. Oke. Bikinnya di software. Berarti ngambil dari software A gitu, terus ngulik di software itu. Iya, baru di hingganya punya preset sendiri ya. gitu. Oh gitu. Dengan waktu itu dengan dipakai dengan efek gua sama dia kan sama, efek kecil kan. Tapi bisa apa itu? Waktu itu pakai Nux kan gua. Nux MG 300 kan. Coba. Oke nih Pet kata dia. Sampai ketemu punch-nya, ada punch-nya iya. Sampai nyari punch-nya tuh kayak kena di dada lah iya, pokoknya. kayak di ampli lah. Tukang eksekusinya gua karena gua waktu itu dia udah waktu itu bandnya lagi nggak main, band gue masih ada jadwal main. Akhirnya gue pakai di venue ini, venue itu, venue ini. Jadi gue tahu hari ini kayaknya kurang ini deh. Riset lagi sampai akhirnya nemu ini oke nih. Dicoba oke nih. Semua oke. Pokoknya gimana caranya sound direct ini rasanya kayak rasa ampli gitu tugasnya ya. Memang kalau untuk sama nggak mungkin, tapi mendekati ya. Iya. Mendekati dengan outlet yang cuman modal mixer, speaker monitor ya kan. Iya. Ya kan? 2 kadang kan cuma pakai 2 loh. 2, 3, 4 paling bagus sudah. Kayak gitu. Akhirnya ngakalinnya kayak gitu. Sampai gimana harus tembus nih. Gitu. Akhirnya riset kalau gua. Nah, jadi gini, sound direct yang harus dipunyain gitaris itu apa aja? Ininya toolsnya apa aja selain gitar ya? Iya. Ya ada 2. Kalau main direct ada 2. Mau main digital atau analog dulu. Analog gimana? Ya kalau analog terserah lah dia mau pakai pedal apa. Tapi ujungnya dia harus punya satu. Apa itu? Yang
harus punya cap sim. Kabinet simulator. Iya. Oke. Biar soundnya nggak bubar itu kan, ya kan? Enggak jangkrik, Iya. enggak berpasir. Iya. Ya ada pasirnya. Iya. Iya. Dia bulat gitu ya sesuai sama itu. Ya kan. Iya. Itu. Sama preamp nih, harus punya preamp. Minimal harus punya preamp dia. Preamp. Oke, kalau preamp bebas lah ya preamp apapun ya. Dia suka apa terserah lah. Oke. Kan banyak sekarang preamp kecil-kecil itu Iya. kan banyak sekarang. Instalasinya preamp. Di preamp itu udah ada kabinet simulator. Ada yang udah ada, Hmm, ada yang nggak pada. Tapi rata-rata sih sekarang sih preamp udah punya. udah ada kabinet Tinggal simulator rata-rata. lu doyan apa enggak? Atau lu beli? Maksudnya? Ya lu doyan nggak cap sim yang bawaan dia? Oh iya. Kalau nggak suka kan berarti lu reset lagi, lu cari pedal cap sim lagi yang baru kan? Iya. Nah, gitu. Dilewatin capsim. Pokoknya harus ngelewatin capsim dulu deh. Iya. Ya kan? Biar. Nah berarti instalasi capsim tuh di depan ya? Dari preamp. Nah sekarang kita ngomongin instalasi deh. Oke. Nah kalau di analog nih. Kan ini out ya. Out pertama berarti ketemu. Ini gua nggak runut dari gitar ya. Ya, dari dari out out. Ya dari out berarti pertama ketemunya preamp. Gini dulu deh. Ah. Misalnya pedal board lu apa aja yang lu pengen? Oke. Pedal board gua ada preamp, DD3, habis itu SD1, SD1. habis itu ada distorsi. Oke. Oke, 3. Empatnya yang kelima gue punya apa tuh? Yang kelima gue punya pedal wah. Nah, 5 pedal tuh. Berarti kalau 5 pedal itu preamp lu preamp clean atau preamp apa? Clean. Oke, preamp clean ya. Capsimnya dari preamp itu. Preamp. Oke. Kalau gua jadi lu berarti yang pertama kali adalah gitar, pedal wah, Oke. Dari gitar nih urutannya ya. Dari gitar ketemu pedal wah. terus SD1. Bukan distorsi dulu. Harusnya SD1 dulu lah. Oh, SD1 dulu. Karena SD1 kan bisa ngeboost drive lu nanti. Oh iya, oke. SD1, distorsi lu, preamp, baru DD3. Oh, DD3 pertama. Oh iya terakhir dari gitar. Oh gitu ya, DD3 baru ketemu preamp dulu gitu. Kalau dia distorsi gua sudah ada distorsinya doang nih. Pedal distorsi gua udah punya capsim. Itu kayak gimana? Berarti double capsim kalau lu salah satu nggak lu matiin. Oke, berarti apakah preampnya harus gue copot? Gak usah lu copot. Kalau lu kan bisa ada pilihan sih emang, ada pilihan. Berarti gue harus coloknya yang distorsi nggak usah dicolok di capsim ya, dicoloknya di input biasa. Ya. Oh gitu. Tapi kalau gue mau pakai capsimnya si distorsi, ya itu kan. Berarti lu urutannya gimana jadinya? Urutannya gimana? Dari gitar. Ini pedal drive-nya lu pakai nggak? Hah? Drive-nya lu pakai nggak? Dipakai? Enggak, maksudnya preamp-nya lu pakai nggak? Enggak. Kalau misalkan preamp nggak gue pakai gimana? Ya labasin aja langsung. Berarti gitar, pedal wah, SD1, Tetap distorsi langsung DD3. Langsung DD3. Iya. Oh langsung kayak gitu. Tapi ganggu suara headroomnya berarti nggak dapet dong. Headroom yang Ya maksudnya kita sound direct yang kita maksud yang kayak. Ya kan tadi lu kalau mau pakai capsim dari distorsi lu kan. Berarti cleannya ngandelin suara gitar itu aja ya. Iya makanya. Kelemahannya di situ ya. Kalau dia pakai preamp kan cleannya jadi ngangkat kan. Sebaiknya sih kalau gue bilang pakai preamp clean. Iya. Distorsinya capsimnya dimatiin. Iya. Jadi ngangkat sound cleannya ya kan. Ya. Biasanya kan kita kendalanya gitu tuh. Apa ngejar clean itu Setengah mampus pasti kan. Iya. Iya betul. Drive kita bagus, enak, story Cleannya bagus, memble ya. cleannya ya Allah ya kan. Iya gitu. Makanya sekarang kan banyak pedal preamp yang 2 channel kan. Banyak kok. Jadi dia punya channel clean sama channel dirty-nya. Nah, maksudnya gimana channel? Oh AB ini ya? iya. Apa dia pilihan A sama B itu ya, Iya, pedal AB. Ya jadi kalau mati itu channel A clean-nya. Oke. Kalau
di lampunya hidup dia channel B, Iya, channel drive. Channel drive. Nah, Oh sekarang ngakalinnya kayak gitu aja ya? banyak sekarang model kayak gitu banyak. Kalau drive, yang oke, kalau clean pokoknya ngejarnya harus pakai preamp ya Pit ya? Nggak ada ampun ya? Gak ada ampun Pak. Nggak ada ampun. Sekarang ngejar drive deh. Ngejar drive direct, biar rasanya kayak ampli itu kayak gimana? Kita bicaranya gimana, apa tools yang harus kita punya. Abis itu kalau misalkan yang kita cuman punya, nah kita cuman punya drive, misalkan yang paling murahan aja lah ya. Metal Zone misalkan gitu. Metal Zone juga mahal Wak. Mahal sekarang Pak. Metal Zone itu Oke, ternyata kita salah loh gunainnya dulu. Iya. Salah loh Pak. Kayak mana tuh? Ternyata kita selama yang kita dulu kita Iya ikut festivalan dulu ya. Salah Pak. Mana tuh? Dia itu ternyata preamp Pak. Oh gitu. Si Metal Zone ini preamp. Preamp tapi tanpa capsim. Oke. Makanya tenaganya gede kan? Iya. Nah. Kenceng banget. Nah, kita masukin ke input. Ceket. Iya, nabrak. Tabur langsung Gila, suaranya. sakit kuping kan. Iya, high-nya. Ternyata begitu setelah gue lihat Ola make Metal Zone, gue lihat di podcast dia tuh. Dia bilang Metal Zone ini preamp Wak. Dan masukin di return sama dia. Wow, ganteng suaranya. Waduh. Tapi kok kitanya aja kali nggak baca book, manual booknya kali ya. Karena kan lihat kan EQ-nya aktif semua kan. Metal Zone. Iya. Sampai ada mid frekuensi. Iya, betul. Mau scope atau open Iya. midnya. Harusnya nyoloknya di return itu ya. Iya. Pit, gue mau tanya Pit, kadang kan gini deh. Gue tuh kadang dulu itu gue pernah instalasi dari headnya Marshall. Head Marshall gue taruh send returnnya gue taruh delay. Jadi dia punya ada sound delaynya sendiri tuh ya kan, yang udah pokoknya dia delay standby lah. Delay standby tuh di situ tuh. Nah di depan gue pakai delay lagi yang double delay kan jatuhnya, jadi apa send returnnya dia si audionya itu udah punya delay segitu. Terus di depan gue tinggal ngatur delay gue tuh yang depannya. Nah cuman kelemahannya gini Pit, begitu di send return itu tenaga ampli itu turun loh Pit. Sebenarnya gini. Gimana tuh Pit? Ini dilema sih. Karena memang setahu gue sih kalau main apa send return kan modul semua tuh harus. Iya modul. Ya. Itu modul kan itu delay kan. Seharusnya malah tenaganya naik. Nah itu kenapa turun? Dan itu salah juga kalau naik. Nah. Berarti mix lu kecil. Apanya mix apanya? Mix. Jadi level efeknya. Masa sih Pit? Iya. Karena gini, setting ampli yang benar itu bukan yang benar ya, maksudnya yang setahu gue yang setelah sama temen-temen gue tuh, jadi mix itu harus mentok Wak, mix di efek itu harus mentok. Maksimal gitu? Jadi gini, iya karena lu kan send return, baru loopnya lu buka seberapa banyak. Iya. Nah itu loopnya, mau berapa banyak lu buka efek loopnya, itu baru lu nggak. Kadang-kadang kalau main kan, kalau misalnya pakai preamp kan ketekan kan suaranya kan kalau send return, lu pernah ngalamin juga kok. Ya kan? Iya kan, kok nahan gue bilang ini. Iya karena mixnya kecil loh berarti, atau mixnya harusnya besar sih mixnya. Oh gitu. Gue jadi dari situ tuh, tapi soundnya lebih enak Fit. Karena delaynya di belakang. Iya. Suara, jadi gini, makanya dulu soundnya lebih enak. Gue tuh dilema banget. Gue bilang nih anjing nih suaranya enak banget, tapi kenapa tenaganya kayak gini? Kan, gue bilang. makanya kenapa gitaris profesional itu soundnya ada dua, wet and dry. Iya. Nah itu, wetnya dilalui delay, drynya langsung. Nggak kena modul sama sekali. Iya. Oh gitu. Gue tuh masih akhirnya instalasi send return itu nggak gue pakai lagi, walaupun gue akhirnya gue tuh sukanya kayak gitu, tapi karena nggak ada tenaganya, jadi gue setiap manggung gue nggak pakai lagi. Banyak Wak, belum lagi sekarang teknik 4 cable method kan banyak lagi sekarang, makin berkembang kan. Lu suka preamp lu nih, preamp lu suka, tapi lu nggak suka cleannya, lu suka cleannya ampli. Nah itu gimana tuh? Ya itulah teknik 4 cable method dikeluarin itu. Kayak mana sih itu?
Jadi gitar lu ini input gitar itu tetap di input. Iya, tetap di input ampli. Iya kan, tetap di ampli. Send-nya masuk ke input preamp. Sending input preamp, oke. Output preamp apa input preamp? Input preamp. Oke. Kan dibalikin lagi kan. Kan kalau send itu kan nggak sampai ke bawah dia, ngebalik lagi kan. Iya. Nah, outnya masuk ke out preamp ini ya, out preamp. oh enggak, tar lo. Iya kan? Ini masuk itu send preamp. Okay. Sendnya preamp. Tapi kan preamp kadang suka nggak ada send. Nah, makanya harusnya. Ini kita ngomongin preamp yang harus ada send returnnya. Ya, Oke. baru bisa pakai. Kalau nggak ada nggak bisa dia. Oke. Nah, sendnya preamp, jadi lempar ke. Gue inget dulu. Coba dong. Jadi, nanti mau gue coba ini, Pit. Jadi input gitar masuk ke input gitar, dia kan berarti ngambil clean-nya di sana, ya kan? Input gitar itu masuk ke input gitar masuk ke input preamp. Send preamp masuk ke kirim ke input ampli. Oke, send preamp masuk ke input ampli. Input ampli. Returnnya ampli berarti masuk ke returnnya ampli kan dia ngebalik kan? Yeah. Return enggak, kalau return enggak nih. Ngirim berarti ya dari sendnya ampli dulu dong. Oke, sendnya ampli balikin lagi ke output. Ke return effect. Oh, return effect gitu. Yeah. Send kirim masuk ke return effect. Send masuk ke return preamp. Iya. Send preamp masukin ke input ampli. Kayak gitu. Iya. Tapi di preamp lu tuh sudah lu set inputnya. Jadi input dari sini itu ngepecah. Input sini nih mecah, nggak langsung gini garisnya. Jadi lu belokin dulu ke send. Tik. Jadi sinyal clean. Iya. Yang di send ini sinyal clean nih. Iya. Sinyal clean. Baru dari efek tuh dari ampli, baru outnya ambil. Ya, ampli ambil outnya. Ambil outnya ya. Outnya ini ya, outnya preamp. Jadi gini, sama aja kayak preamp itu sebagai channel switcher. Oh, oke. Ceklak, dia pindah. Jadi kalau lu pencet yang channel 1 misalnya, preset 1A, dia berarti dari input langsung ke send. Sendnya langsung ke input ampli. Berarti yang diambil clean-nya. Oh, oke. Jadi kalau lu pencet yang satunya, tlek, berarti dia belokin nggak ke send preamp. Langsung ke preamp effect, langsung ke sana, ke return. Oke, ke return ampli. Drive dengernya. Iya. Gitu ya. Oh. Itu for cable metode itu. For cable metode 4 kabel dong perlunya ya, banyak juga ya. Banyak, Pak. Biasanya kita cuma perlu 2 ya kayaknya sih ya. Out kita enggak, Pit. Gua kan pakai GT6 tuh, Pit. Yang dulu, yang lo oprek-oprek dulu itu. Tapi itu nggak bisa, Pak. Nah, itu kan ada send returnnya juga tuh. Tapi nggak bisa lu balik jalurnya, nggak bisa lu belokin. For method tuh nggak bisa dipakai itu. Jadi gue kadang suka bingung deh, send return gue itu bagusnya gue kasih apa ya. Send gitu. return lu tuh jadi send return itu ya efek GT ya. GT. Jadi itu lu harus beranggapan ini ampli lu. Iya, betul. Ampli lu. Ya send return nih kalau lu punya efek tambahan. Misalnya lu kagak suka delay yang ada di dalam nih. Jadi gue kagak suka delay yang di dalam. Gue suka delay luar nih. Lu punya apa lah, itu yang lu send returnin. Oh, tapi semuanya modul kan? Modul kan, send returnnya modul semua. Nah, kalau preamp yang sekarang yang canggih-canggih tuh bisa send return lu pasang pedal drive. Bangke. Lu belokin Anda dulu. ini nyuruh saya beli-beli lagi. Mainannya bapak-bapak gitu. Kalau nggak motor, mobil, efek. Enggak, maksud gue harus bohong apa lagi yang bini gue nih. Makanya sekarang teknologi ngikutin ini tambah lama tahu bagus, apalagi software ya. Iya. Gila lah software. Tapi setelah gue kulik-kulik banget tuh, Pit, itu
clean, drive, overdrive begitu 6 tuh enak-enak loh Fit. Iya kalau kita kalau kita nguliknya bener ya. Iya, maksudnya gue jadi gini loh. Kalau kayak dulu kan influence kita juga terbatas kan ya. Sound gitar yang kita kejar maksimalnya segitu gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh. Oh segini, itu bisa dikejar Fit. Bisa dikejar. Kata gue, ih kok bisa ya. Misalkan kayak ampli gitu. Gue tinggal tuker ampli aja tuh. Awalnya kan kita pakai yang apa preamp metal zone yang lo bilang tuh. Yang metal yang biasa lo pakai juga tuh. Gue pakai juga itu. Pas mau ngejar yang itu gue pindah ke rectifier. Itu dapat Fit. Ya, kasar-kasarnya ya. Iya, lu katanya kok dapat ini gitu kan. Itu Fit, kata gue kan kok bisa ya dikejar ya Bisa, gitu. cuman kelemahan efek lama adalah pertama adalah sample rate-nya. Iya. Sample rate-nya 441. Efek sekarang sama ada lemahnya juga Fit yang gue dengerin banget ya. Satu tuh digitalnya kerasa banget. Ya kan? Terus kayak ada ketahan, kayak ada nahan. Ya namanya zaman dulu. Sekarang kan efek makin lama makin canggih, sampai sample rate-nya headroom-nya bisa sampai 98.000. Anjir. Gokil tuh. Iya. Oh di situ bedanya ya Fit ya. Walaupun suaranya mirip-mirip, gue tuh ketidakpuasan gue sama efek gue itu kadang kan kayak gitu tuh. Perasaan kita udah oke banget nih. Tapi kok waktu pas gue soloin gitu, gue coba solo, terus itu gue coba rekam, itu rasa digitalnya masih ada rasa gitu. Ini ngilanginnya susah, gue udah fix ini susah ngilanginnya. Yang kedua, ngejar rilisnya itu loh, ya kan ngejar rilis yang kita kita mau itu tuh, itu susah. Itu susah banget, malah kayaknya kayak nggak mungkin gitu. Kadang udah gue matiin tuh. Thresholdnya 0 gitu ya. Rilisnya udah gue buka lah sampai kayak gitu kan. Gue bela-belain noise lah intinya gitu Nanti kan. deh hari apa ya. Gue dateng lah, gue bawa tuh. Efek kecil gue yang sakti. Bangke. Gue ada, gue beli itu gara-gara gak sanggup main di Jakarta. Bawa pedalboard preamp gede. Iya. Pulang. Iya. Belum hujan. Aduh. Iya makanya gue suka meminimalisir itu Pit. Jadi kata kawan gue beli aja yang ini. Kayaknya bisa deh buat ini. Akhirnya Cukup bisa lah. sih ngejar itu. Itu semua udah ada di situ Pit. Ya lumayan lah. Apa sih yang kayak dibeli Abed tuh? Yang apa? Fraktal gitu ya? Fraktal canggih wah. Hah? Fraktal kan? Canggih wah, fraktal wah. Gokil. Abed beli fraktal. AX8 apa FM8 nih? Yang segini tuh, yang kecil segini tuh. Itu apa itu? Wah nggak tahu. Setahu gue fraktal sih segini yang paling kecil nih. Iya, Yang nggak terlalu gede. Gini nih, lebar dia, nggak panjang, lebar gini. Nggak ada pedalnya. Nggak ada pedalnya fraktal. Oh enggak, bukan berarti. Dia tuh manjang. Udah ada preamp, delay, drive, overdrive. Bukan itu. Cerberus kali ya dia beli ya. Nggak tahu gue lupa. Bukan, kalau fraktal, wah banyak duit, bet, pinjem bet. Men, fraktal men. Itu jadi kayak apa namanya? 20-an men. Iya. Oh enggak. 20-an men, yang kecil tuh yang kata gue. 13. Gir. Itu lumayan inilah. Jadi gue sama Abed tuh kadang suka, udahlah Bet, kayaknya apa ya, analog ini gak ada habis-habisnya ini kan. Tadinya kan gila-gila analog kan gue sama dia. Sebenarnya ya itu mungkin lu belum menemukan apa yang lu cari sih sebenarnya. Iya sih ya. Sebenarnya kan kalau lu pengen main setelah gue pelajarin ya seorang gitaris itu simple ternyata. Bener. Lu tuh pengen main apa sih gitu. Jadi sebagai basic karakter sound lu kan. Terus gitar lu tuh gitar apa yang lu pakai. Terus lu mau basic soundnya seperti apa gitu. Ya udah akhirnya gitu. Yang gue kejar sama Abed itu cuman clean delay, ya kan, drive, overdrive, drive. Udah di situ aja. Ya kan? Iya. Ternyata basic gitar itu simple semua di mana-mana. Cuman balik 3 itu. Iya. Clean, crunch, drive, atau distortion. Iya. High gain-nya kan. Cuma 3 itu basic. Iya. Basicnya cuma 3. Coba mulai lagi. Clean-nya seperti apa yang lu pengen. Iya. Nolong-nolong ada booster ya kan. Clean lu tuh clean. Gue tuh pengen kayak Fender gitu loh clean-nya. Kayak twin reverb gitu. Crunch-nya ya crunch strat gitulah. Nah ya berarti gitar lo harus gitar single coil berarti. Iya. Iya balik lagi ke situ. Kalau gue sih udah pakai Marlik itu Pit.
Gue sih udahlah kata gue kan. Marlik itu enak, ada dia bisa ngeset single sama humbucker gitu. Tak 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 enak gue maininnya. Jadi gue mau ngejar single, dapet tuh strato ala-ala ya. Ala-ala ya, maksudnya nggak setrato itu gitu, tapi dapet lah singlenya. Mau ngejar drive yang penuhnya gue tinggal pencet lagi aja, dia jadi humbuckernya jadi fungsi gitu. Itu doang sih gue. Iya kan dulu beli karena nggak berpikir wah ngebus harus pakai ini, pedal drive-nya harus ada ini. Tapi dia nggak mikir yang kita nonton itu kan pakai ampli dia. Kan. Iya bener. Sedangkan basic sound sekarang teknologinya udah direct. Ya udah canggih lah sekarang, zaman sekarang canggih. Bener. Jadi nggak ribet gitu. Belum lagi yang panggung sekarang itu jumlahnya lebih banyak, panggung sekarang itu lebih banyak. Terus skema sound systemnya juga lebih sedikit gitu. Nah itu yang kadang jadi PR kan. Kita nggak mungkin kan maksain harus ini, harus ada ini, harus ada ini. Yang paling benar adalah kita setup di rumah. Terus apapun yang ketemu di sana, colok aja udah gitu. Iya, nah dulu kan kita nggak ngerti nih. Ngeset sound harus di ampli nih. Iya. Ini ternyata salah. Iya. Ngeset sound harus di ampli nih. Kalau kita punya ampli sendiri, bawa kemana-mana mungkin benar. Sebenarnya memang yang benar itu kayak sekarang nih. Kita ngeset sound itu harus di speaker flat memang. Iya. Sama. Seenggaknya nggak lari jauh. Iya, sama. Itu gue ngesetnya di speaker flat. Iya. Pasti lu kaget pertama kali settingan lu yang lu bangga ini begitu lu colok speaker flat. Pasir. Iya. Kaget pertama kali. Pasti. Nah makanya gue bisa yang gue bilang ke lu tadi Pit. Ngejar soundnya sekarang gitu kan bisa sih kekejar. Cuman ternyata memang harus dikulik banget. Memang harus pakai speaker flat emang. Jadi gue bawa speaker flat, gue set pakai speaker flat, terus saat gue ngejam gitu, nggak jauh Fit, maksudnya dia terlalu nge-high tinggal gue turunin dikit gitu. Iya, karena lu dikit. Masuk ampli pasti kan? Iya, pasti itu pun gue return juga tuh Fit. Tetep, tapi kan karakter speaker beda. Iya. Beda, ini kan full range Pak, speaker kayak gini ini namanya full range, terus yang kita ketemu di panggung tuh monitor full range. Kalau speaker ampli gitar kan nggak full range, nah itu bedanya. Iya, yang udah tinggal ini mah tinggal turun dikit aja nih, set bulat lagi gitu kan. Yang terlalu dia ngelow gitu karakternya kan. Turunin lagi gitu kan, bulat lagi. Oh, udah kayak gitu. Jadi tembus. Nah, keren itu tembus gitu. Pas ngejam kita nggak usah terlalu kenceng, ya kan? Terlalu frekuensinya tembus. Jadi pada lu gimana sih? Ya segini aja, buka volume juga segini tipis gitu. Tapi kok ada di sini. Ya itu tembus, makanya pakai flat ini kata gue ngesetnya. Jangan di sini gue bilang kan, ngeset di sini repot kita. Kalau ngeset di ampli, ketemu ampli lagi yang beda lagi. Pasti beda. Jangan kan itu sih. Transistor sama tabung aja udah beda gue bilang hasilnya. Jangan kan itu, kita pakai speaker flat aja kita beda venue, beda speaker monitor itu pasti ikut karakter speaker full range-nya. Iya. Tapi kan gak bakal lari jauh. Jauh kan? Bener. Gak terlalu repot lah kita ngesetnya. Kalau darurat nanti yang nge-mix bukan kita lagi gitu. Biarin orang FOH-nya aja yang nge-mix gitu. Itu gue bilang ke temen-temen tuh. Oh ya udahlah gitu. Ya balik lagi lah, basically cuman butuh 3 itu aja dan gimana ngejernya lah yang sekarang gitu ya. Malah gue tuh lagi kepikiran pengen main pakai DAW kan. Nah itu yang kita ngobrolin, yang kita sering ngobrolin. Makanya gue bilang Pit, gimana caranya gue masih bisa ngerjain produksian, tapi di saat yang bersamaan gue masih bisa manggung juga nih. Intinya gini, gue mau keliling-keliling kemana-mana, gue cukup bawa laptop sama gitar doang dah. Iya, sama soundcard lah kan. Iya, sama soundcard lah ya. Soundcard juga bisa pakai apa aja lah gitu kan. Yang penting bisa ngeluarin DAW-nya itu. Bisa Pak, zaman sekarang Pak. Keren zaman sekarang Pak. Tapi kita perlu switcher gak sih? Ada, MIDI Commander namanya. MIDI Commander? Di switcher dari situ kan, dari soundcard ke MIDI itu? Enggak, langsung colok USB aja Pak. Bisa juga kalau lu pakai, tergantung lu koneknya pakai USB atau pakai kabel MIDI. Kalau pakai kabel MIDI. Emang langsung auto plug and play gitu dia? Dia auto plug and play, tapi lu harus setting. Kan kalau ngubungin DAW sama si itu dulu kan, si switchernya kan. Iya, dia nyambung udah. Cuman bahasa komen MIDI-nya yang harus lu samain.
misalnya CC1 isinya apa. Nah ini lu sama ini harus CC1 juga. Iya. Klik save, nah baru dia nyambung tuh. Di save. Baru dia connect ya. Nah, soundnya sih tetap tersimpan di DAW. Iya, maksud gue tuh kayak gitu. Dia cuma buat switcher aja. Itu lebih enak itu. Jadi enaknya tuh kelebihannya lagi. Kadang kan kita kalau bisa ngeluarin -1, bisa ngeluarin apa namanya? Bisa ngeluarin sequencer dari situ juga gitu kan, bedain ininya gitu kan. Kan soalnya kan kita nggak dalam tracking kan, nggak dalam play gitu kan, udah ngebuka yang kita nyalain, dia ngebuka sound doang gitu. Iya. Preset 1, preset 2. Iya, udah kayak gitu. Sekarang preset software VST gitar, wah aduh sakit kepala rasanya. Banyak yang lo bawa kemarin tuh, itu juga bikin gue gregetan itu. Nyari di sini, wih anjir gue bilang. Clean-nya enak, overdrive-nya enak. Gimana lah caranya biar bisa keliling-keliling gitu. Ntar gue ketemu lagi yang di atasnya ini pasti gue greget lagi gitu kan. Iya. Beli aslinya teknologi makin maju ya gitu Wak. Makin ya. Oke, terus apa jadi plan lu di Lampung ini apa Fit? Ini buat nutup podcast kita deh. Plan lu secara apa nih? Iya, secara musik lah ya kan. Secara musik sih tetap main musik tetap. Kalau plan sih banyak Wak kalau plan. Plan apa lu mau ngapain gitu? Apa mau bikin album, bikin lagu lagi? Enggak. Iya kan? Ini yang tertunda sih. Maksudnya setelah lama udah gue kerjain satu gak jadi-jadi. Pengen bikin album sendiri lah. Tapi solo gitar? Iya. Oh bukan tapi ada formatnya gak tahu ada penyanyi atau enggak. Tapi tetap solo sendiri. Ya itu salah satu ini aja sih, maksudnya portfolio gue lah. Iya. Seenggaknya gue pernah punya gitu. Itu sih yang paling deket sih. Selain nanti mau bakal ngeband lagi sih. Kalau dia formatnya album, ajakin gue collab Sepit. Ya kan dia lagu. Memang ada seberapa? rencana Wak gue. Iya. Maksudnya ada rencana gue. Satu lagu itu gue kasih part 30 detik itu. Ada part gue ajak-ajak orang-orang Lampung lah, Mas Firman, Bang Aan, siapa aja lah lu. Pokoknya yang mau ngisi, ayo. Iya, gitu. Gue mau. Pokoknya gue ngesum lah di situ. Iya. Ngesum. Gue ngesum lah di situ. Soalnya gini Fit, yang paling penting itu, yang mahal itu collapse-nya sebenarnya. Ya betul. Kolaborasinya Fit, yang artinya ada effort orang itu dalam kayaknya, pembuatan album ini. Mungkin ide juga enggak ya? Bisa juga sih. Collapse-nya dulu yang dijadiin dalam waktu dekat sih. Sama bikin videonya kali ya. Oke tuh ya. Tapi bisa support gak kira-kira? Oh banget. Support banget gue. Kalau untuk kolaborasi Fit, gue karena gitu kolaborasi itu Fit, selain nilainya mahal gitu ya, ada effort di situ. Intinya kan gitu kan, ngumpul buat duduk bareng aja susah gitu, apalagi buat bikin karya. Ya kan tuh yang pertama. Yang kedua, ada nilai united gitu. Ada nilai penyatuan. Jadi alat persatuan gitu loh. Jadi orang ngelihatnya kan, oh ternyata bisa ya gitu kan. Bisa, gitar sebagai alat penyatu bisa. Iya kan kayak gitu tuh. Maksud gue itu yang mahal. Iya salah satu itu juga maksudnya selama ini kan rumor yang beredar dari dulu itu anak-anak gitar Lampung tuh kurang akrab. Iya banyak seleknya lah intinya gitu. Mungkin kalau gue sih pengennya sih ke depannya sih nanti lebih udah tua-tua lah. Udah pada tua, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah ego lagi maksudnya ya udah. Sekarang sih lebih enak ngobrol sih kata gue ya kan. Ya mungkin salah satunya medianya itu nanti. Iya, penyatu karena kita ngerasa apa ya? Ya ada di situ, lu bagian dari itu loh. Iya gitu betul. Itu ide yang bagus tuh. Mungkin itunya dulu yang bisa dijadiin tuh. Betul, gue sepakat sih. Tapi sih kayaknya nunggu PC gue datang dulu sih. Pokoknya gue in charge lah Fit untuk itu Fit. Gue sih mimpi gue memang itu. Selalu bikin satu karya. Makanya kan gue antusias banget waktu pas Obi bikin kayak gitu kan. Kalau bisa konsepnya United, titip pesen gue sama si Vian itu ada etniknya gitu-gitu kan. Karena memang bukan cuma sekedar bikin karya, kolaborasi udah gitu. Oh nggak ke situ. Ada makna yang kita bisa cerita gitu loh. Oh ini
kenapa isiannya begini gitu kan, kenapa lagunya begini, kenapa ada unsur ini ada. Nah itu jadi begitu lagu kita dibedah nih sama orang, itu ternyata nggak cuma ngomongin soundnya gini, nggak ngomongin teknis gitu loh, tapi ada banyak yang dibalik itu semuanya gitu. Betul. Gue sih pengennya itu juga sih. Iyalah. Iya. Karena gimana ya, dari dulu tuh orang Lampung nih banyak, cuman sendiri. Iya betul. Single fighter termasuk gue. Termasuk gue lah. Mungkin karena terlalu lama di luar kali ya. Iya karena biasa. Tapi ya, orang Lampung di Jakarta ngumpul loh, jangan salah loh. Iya benar. Yops. Ya artinya gini Fit, karena kita mungkin aja kita latar belakang kita di Lampung ini karena ngerasa nggak ada yang support gitu loh. Ya, itu sih salah satu maksud gue dari dulu tuh ya maksudnya mungkin kritik atau saran lah pemerintah Bandar Lampung nih, terutama berarti itu kebudayaan ya maksudnya ya, kurang support sama anak band lah dulu, seniman lah. Contoh misalnya Metafora dulu jebol Lox Labor, kurang dukungan dari pemerintah terkait gitu, atau siapa gitu. Gua juga Dream Band asal Lampung aja nggak ada yang nyupot kan, nah, maksudnya gitu. Kadang ngerasa itu gitu, sampai akhirnya kayaknya memang harus berjuang sendirian. Iya, nih. Nah akhirnya jadi kayak gitu tuh. Nah mungkin kalau dari bawahnya dulu yang nyatu lebih enak mungkin. Iya gitu, ingatnya apa mungkin pemerintah nunggu ngelihat dulu nih, ternyata ini potensi nih ya kan, baru bisa disupport kali kayak gitu kali ya. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga sih. Iya kan? Artinya gimana ya, orang-orang begini loh Fit, lo gua teman-teman yang udah berkelana kemana-mana ini, menurut gua ya Fit, atau teman-teman artis-artis Lampung lah yang udah kayak Andika gitu ya, kangen anak band, Dide gitu. Suka gak suka ya kita semua ini aset gitu. Iya betul. Iya kan, aset. Nah kalau kita punah nih kita gak tahu lagi nih. Ya kan. Nah artinya bukan kita so hebat Fit. Paling gak di kita sharing inilah gitu. Kita turunin penyatuan ya kan. Kita turunin itu kayak gini loh caranya bersatu gitu loh. Terus itu kita main, turunin ilmu teknis ya kan, turunin tuh semuanya, ingatnya udah lah gitu. Jadi pengalaman kita ini nggak mati di kita doang gitu. Ada generasi penerus yang lebih bagus. Gue sih suka tuh kayak gitu. Maksudnya apa yang gue tahu di luar, apa yang ini gue tumpahin semua. Iya. Gue suka kalau ketemu orang yang kayak gitu. Sebenarnya apa sih? Ya kalau gue tuh ngomong langsung kan nggak mungkin lah. Iya. Sampai nanti songong banget gitu. Nah, gak enak. Takutnya aja maksudnya. Tapi kalau orang ada yang nanya gitu, langsung gue buka semuanya. Iya. Kalau gue kan orangnya sekarang kayak gini Fit, lebih ke gue nggak nunggu orang itu harus sukses dulu jadi seorang kayak lu gitu ya. Lu harus jadi baron dulu gitu ya. Nggak harus kayak gitu loh. Nggak harus jadi piu padi dulu, nggak harus jadi enggak. Dia nguasain satu keilmuan gitu, yaitu time-nya buat sharing gitu, terlepas ada orang mau dengerin gak dengerin serah gitu kan. Dulu kan sempet dulu zaman klaser dulu kan. Apa itu? Ya dulu kan Embi kan sempet nanya kan, Pit dapat ilmu apa di sana dulu gini. Kan sempet gue buka itu. Iya. Di tempat dia tuh. Skema jalur live kan yang gue tahu dulu. Ya itu juga apa yang gue tahu gue buka. Iyalah. Itulah buka selebar-lebarnya biar kualitasnya juga naik gitu maksud gue Fit. Udah jago. Software kalau ada yang mau gue bagi sama gue. Iya. Biar tambah bagus, tambah kompak. Nah gitu tuh ngeri banget Fit. Kalau mimpi gue tuh cuma satu Fit sebenarnya di Lampung ini. Kita bisa hidup di kota kita sendiri, itu tuh ya, mimpi gue itu. Ya, kalau misalkan kita nggak nyiptain penyatuan, kita nggak nyiptain itu, kayaknya memang susah gitu. Jadi gue sih mimpi gue kayak gitu ya, mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim lah ya kan. Mudah-mudahan ada lo di sini yang ternyata visinya sama, teman-teman semua visinya sama. Gue yakin bisa Fit. Bisa lah. Ya kan? Apalagi sekarang sebenarnya lebih enak sekarang mah. Sekarang itu udah nggak ada pengkotak-kotakan lagi. Kok dulu zaman kita kan pengkotak-kotakan wah. Anak festival, beda.
anak indie beda, ya kan? Iya, anak indie yang belum masuk label beda. Ya. Anak alternatif beda. Kayak, ya lu pasti ngerasain lah. Kayak pengkotak-kotakan. Gue aja kok kayak gini ya kata gue. Padahal kita kan sama main musik juga main musik kan. juga. Iya sama main musik kok. Bener. Itu yang maksud gue. Sekarang tuh lebih enak. Kayaknya udah hilang tuh. Maksudnya yang kayak gitu-gitu udah hilang kan. Lebih ke karya sih sekarang sih. Karya sama ya wujud main ya kan. Ya itu lebih enak makanya. Maksudnya gapnya lebih udah gak ada lagi. Iya. Lebih cooling down lah. Amin lah mudah-mudahan bisa makin hari makin nambah maju lah, itu aja lah. Harus sih. Oke Fit, thank you banget ya Fit ya. Yup. Bagi-bagi tipis-tipis nih ya kan, walaupun ini baru kulit-kulit doang ini gengnya kan. Iya kalau dibuka semuanya lama nanti selesai. Tapi nanti lu jangan kapok juga Fit ya kan. Wah, kalau perlu nanti ada perbincangan yang kedua, undang siapa lagi. Jadi kita ngobrol lebih kebuka lagi. Iya. Kan gue juga ada request juga Fit, ngobrolin gitar dong Kak gitu. Next nanti kita, ya kan ada Firman kemarin kan lebih ke bagaimana dia. Ini nanti kita beneran ada podcast yang isinya ngomongin teknikal gitu ya. Ntar bawa gitar, bawa ininya gitu. Jadi kayak hasil podcastnya jadi jadi kayak tutorial aja buat teman-teman gitu kan. Iya betul. Kan lebih enak juga tuh, lebih asik tuh. Iya kan kayak gitu. Gue mau ada yang kayak gitu tuh. Ya amin lah, mudah-mudahan inilah ya, mudah-mudahan masih lu intinya lu juga jangan kapok-kapok gitu. Enggak lah. Ya kan bagi-bagi ilmu ke gua ke sama yang nonton juga kan. Ya kan? Pastilah. Iyalah, udah ya percuma gue juga masih siapa tahu ada yang lebih bagus kan. Gitu kan. Nah, enaknya di situ tuh kalau misalkan ada setup yang kayak gimana, ada orang yang lebih tahu, dia pasti nulis di kolom komentar tuh. Bisa jadi juga nanti gua undang juga tuh datang ke sini gini kan. Tambah rame kan? Lagi kan. Iya. Gitu Fit. Biar keren lah. Amin lah ya, mudah-mudahan kewujud semua ya. Gue tuh pengen tuh sampai ada kayak kawan, waktu di sini tuh ada model kayak kawan gue di sana tuh bicara soal-soal kayak gitu. Iya. Berdua tuh, tiap malam teleponan ngomongin gitu doang padahal. Iya. Kayak nggak penting tapi penting gitu ya. Sampai 3 jam ngobrol, itu harus gimana ya? Sampai sekarang masih tuh nelpon dia. Gimana ya? Nyarinya. Thank you banget ya Fit. Oke. Thank you banget guys. Give applause untuk David Portal.